Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dayang Ayuandira dengan NIM F10512010115. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apakah kecepatan itu searah dengan gerak benda atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kecepatan adalah percepatan yang ditempuh tiap satuan waktu oleh suatu benda. Nah, kecepatan ini ada dua jenis. Yang pertama, percepatan, dan yang kedua adalah perlambatan. Jadi, apa sih itu percepatan dan perlambatan? Jadi, percepatan adalah apabila suatu benda bergerak dengan kecepatan yang tidak konstan dalam selang waktu tertentu. Sedangkan perlambatan adalah gerakan melambat yang dipengaruhi oleh gerakan itu sendiri. Nah, kali ini saya akan membahas apakah percepatan itu searah dengan gerak benda atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, salah satu contoh dari percepatan ialah gerak sebuah mobil yang apabila digas kencang, maka gerakannya akan semakin meningkat ataupun laju. Nah, kemudian contoh lain dari percepatan itu seperti apa sih? Yang pertama tadi kan ada mobil yang digas kencang, maka kecepatannya akan semakin bertambah. Kemudian yang kedua itu ada gerakan roket, di mana pada awalnya roket tersebut dalam keadaan diam ataupun kecepatannya itu nol. Nah, setelah gas hidrogennya dinyalakan, maka roket tersebut akan bergerak dengan kecepatan yang terus bertambah ataupun kecepatannya itu tidak sama dengan nol. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah contohnya seperti buah yang jatuh dari pohonnya. Maka terjadi peristiwa percepatan karena kecepatannya akan terus dipercepat. Kemudian, percepatan itu erat kaitannya dengan hukum 2 Newton, di mana bunyinya ialah percepatan yang terjadi karena perubahan dari kecepatan pada suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan akan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, adapun persamaan atau rumus dari hukum 2 Newton itu adalah sigma F sama dengan M kali A, atau A sama dengan sigma F per M, di mana F adalah gaya dengan satuannya Newton, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, di sini ada contoh dari salah satu penerapan hukum 2 Newton. Nah, bisa kita lihat ada dua orang anak yang sedang menarik dan mendorong balok. Nah, kita perkirakan masanya adalah 50 kilo. Kemudian gaya yang bekerja pada orang pertama itu sebesar 60 Newton ke arah kanan, dan gaya yang bekerja pada orang kedua itu sebesar 40 Newton ke arah kanan juga. Nah, yang pertama itu kita tentukan resultan gayanya, di mana resultan gayanya itu adalah sigma F sama dengan F1 ditambah F2. Nah, kenapa F1 ditambah F2? Karena arahnya itu searah, jadi kita menggunakan F1 ditambah F2. Nah, kemudian kita masukkan angkanya, yaitu F1-nya 60, F2-nya adalah 40, sehingga didapat resultan gayanya adalah 100 Newton. Kemudian kita masukkan rumus dari hukum 2 Newton, di mana rumusnya ialah sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F-nya tadi adalah 100 dan M-nya tadi adalah kita perkirakan 50 kilo. Dan A yang kita cari, sehingga kita mendapatkan percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Baiklah, di sini kita akan membuktikan apakah benar percepatan itu searah dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, di sini kita menggunakan simulasi PET Colorado. Nah, tampilannya seperti ini. Kita pilih pada gerak dan gaya dasar. Kemudian pilih yang acceleration atau percepatan. Nah, di sini sudah ada beberapa yang bisa kita gunakan seperti gaya yang bisa kita ubah.
Nah, kemudian ada massa yang bisa kita ubah, kita tambah ataupun kita kurangkan. Nah, kemudian kita lihat pada tabel ini, kita bisa checklist bagian apa saja yang ingin kita lihat. Nah, yang pertama itu jumlah gaya totalnya, kemudian nilai-nilainya, kemudian massa. Nah, jadi bisa kita lihat nih bahwa setiap benda di sini memiliki massa tertentu seperti 50 kilo, 200 kilo, 40 kilo, 80 kilo, dan 100 kilo. Kemudian kita checklist kecepatannya, jadi kita bisa melihat berapa kecepatan yang terjadi dan percepatannya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa berapa besar percepatannya. Kemudian friction atau gaya geseknya sini kita tiadakan dan kita matikan tombol play-nya. Nah, di sini sudah ada massa yang beratnya itu 50 kilo. Nah, di sini saya ingin tambah massanya menjadi 100 kilo. Nah, di sini kita beri gaya sebesar 200 Newton. Nah, gayanya sudah 200 Newton. Kemudian bisa kita lihat bahwa resultan gayanya juga 200 Newton ke arah kanan. Jadi kita asumsikan bahwa ini adalah ke arah kanan. Nah, apabila ke arah kiri itu seperti ini. Nah, kita atur lagi menjadi 200 Newton. Apabila sudah, kita play. Nah, bisa kita lihat bahwa benda tersebut bergerak ke arah kanan dan kecepatannya mengalami perubahan yang lumayan cepat. Nah, kita stop. Nah, kita perhatikan bahwa bisa kita lihat percepatannya itu sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kita play lagi. Nah, maka makin terjadi perubahan kecepatannya itu semakin besar dan percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini membuktikan bahwa percepatan itu searah dengan resultan gaya yang bekerja pada benda. Nah, tadi kita juga mengaitkannya dengan hukum 2 Newton, yang mana bunyinya ialah percepatan suatu benda yang ditimbulkan oleh gaya berbanding lurus dengan besarnya gaya atau resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massanya. Nah, di sini kita akan melihat apakah benar berbanding terbalik dengan massanya. Kita kembalikan tampilan seperti awal, nah seperti ini. Kemudian kita checklist semua kolom yang ada. Gaya geseknya ditiadakan, tombol play-nya kita matikan. Nah, tadi massanya adalah 100 kilo. Seperti ini. Kali ini saya ingin mengubah massanya. Saya tambah menjadi 150 kilo. Dan tadi juga kita beri gaya sebesar 200 Newton. Nah, gayanya sudah 200 Newton, maka kita lihat percepatan dan kecepatan yang terjadi. Kita play. Nah, bisa kita lihat bahwa terjadi perubahan kecepatan, namun kecepatannya tidak secepat yang tadi, yang massanya hanya 50 kg. Dan di sini bisa kita lihat bahwa percepatannya itu sebesar 1,33 meter per sekon kuadrat. Jadi, apabila massanya semakin besar, maka percepatannya itu akan semakin kecil. Nah, bisa kita lihat ya bahwa terjadi perubahan kecepatan namun tidak secepat dengan percobaan yang pertama tadi. Dan percepatannya itu lebih kecil, di mana ketika massanya itu 100 kilo, percepatannya itu 2 meter per sekon kuadrat. Sedangkan ketika massanya 150 kilo, percepatannya itu 1,33 meter per sekon kuadrat. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekeliruan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.